Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man naswarahu wa wala la hawla la quwwata illa bil amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selamat berjumpa kembali bersama saya Haji Ahmad Sholeh Marwani di kajian yang ke-36. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita menghadiahkan surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati mu'allif hadzal kitab Syekh Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala wa adamanna wa 'ada 'alaina 'ala ahlina 'ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihi wa barakati 'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Bismillah hadrati masyayikh wa asatid ma'ad pesantren wa masyayikh wa asatid ma'ad langitan rahimahumullahu ta'ala wa adamanna fa'ada 'alaina 'ala ahlina 'ala auladina wa dhurriyyatina talamidina bi barakatihim wa barakati 'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak, Ibu, hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Di kajian yang ke-36 kita akan membahas rukun salat yang terakhir, yang ke-19. Sebelumnya di kajian yang ke-35 kita sudah membahas rukun salat yang ke-17 dan ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. At-tasi'a asyara at-tartibu bi ayatiya bin niyati ma'at takbirati thumma al-fatihatu fil qiyami thumma ar-ruku'i ma'at tuma'ninati thumma al-i'tidalu ma'at tuma'ninatihi thumma as-sujudul awwalu ma'at tuma'ninatihi thumma al-julusu ba'dahu ma'at tuma'ninatihi thumma as-sujudu tsani ma'at tuma'ninatihi. Fahadha tartibu awwali rak'atin. At-tasi'a asyara, rukun salat yang ke-19. At-tartibu adalah tertib. Bagaimana maksudnya tertib itu? Bi ayatiya bin niyati, bahwasanya seseorang melakukan niat. Kapan niat itu? Ma'at takbirati, beserta dengan takbiratul ihram. Niat bareng dengan takbiratul ihram. Kemudian apa yang dilakukan? Tsummal fatihatu, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Kapan baca Al-Fatihah? Fil qiyami, ketika berdiri. Tsumma ruku'u, kemudian ruku'. Setelah selesai baca surat Fatihah, kemudian ruku'. Ma'at tuma'ninatihi, beserta dengan tuma'ninahnya ruku'.
Jadi ruku dilakukan dengan tumakninah. Tsummal i'tidal, kemudian i'tidal ma'at tuma'ninati, serta tumakninah dalam i'tidal. Setelah ruku, bangun dari ruku namanya i'tidal. Tsumma sujudul awalu, kemudian sujud yang pertama setelah i'tidal, turun ke bawah sujud. Sujud yang pertama ma'at tuma'ninati, beserta dengan tumakninahnya sujud yang pertama. Setelah sujud, tsummal julusu, kemudian duduk, bangun dari sujud, duduk. Ba'dahu, sesudah sujud, ma'at tuma'ninatihi, beserta dengan tumakninahnya duduk sesudah sujud yang pertama. Tsumma sujudu tsani, kemudian sujud yang kedua. Setelah duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali, sujud yang kedua. Ma'at tuma'ninatihi, beserta dengan tumakninah sujud yang kedua. Fahadha tartibu awwali rakatin. Urutan ini adalah urutan yang pertama, urutan dari rakaat yang pertama. Jadi rakaat yang pertama berdiri, takbirat niyat, takbiratul ihram, selesai baca Fatihah, kemudian ruku, setelah ruku kemudian i'tidal, setelah i'tidal sujud, setelah sujud bangun duduk antara dua sujud, kemudian sujud kembali dan bangkit berdiri untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Urutan yang tadi itu adalah urutan di rakaat yang pertama. Rukun sholat yang ke-19 adalah tertib atau berurutan. Tertib atau berurutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan berjalan sesuai dengan urutan, deretan dan rentetannya. Urutan sholat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tsumma yati bi baqi rakaati mislaha illa annahu la yati fiha bin niyyati wa takbiratil ihram. Tsumma yati, kemudian seseorang melakukan bi baqi rakaati, seluruh rakaat, ya, mislaha, seperti rakaat yang pertama. Illa annahu, hanya saja sesungguhnya ia, la yati fiha, tidak perlu melakukan pada rakaat yang kedua atau sisa rakaatnya, tidak perlu melakukan bin niyati wa takbiratul ihram, tidak perlu melakukan niat dan takbiratul ihram. Adapun takbir-takbir yang dilakukan pada rakaat kedua, ketiga dan selanjutnya adalah takbir intiqal. Ya, takbir yang memberikan isyarat perpindahan gerakan atau perpindahan posisi dari yang satu ke posisi yang lainnya. Fa idza tammat raka'atu fardhihi jalasal julusal akhira thumma qara'at tasyahhuda fihi. Fa idza tammat, bila seluruh rakaat fardu telah sempurna. Raka'atu fardhihi, rakaat fardunya telah sempurna. Fa idza tammat raka'atu fardhihi, maka apabila telah sempurna seluruh rakaat salat fardunya, jalasal julusal akhira, maka seseorang duduk julusal akhira, seperti duduk untuk tasyahud akhir. Tsumma qara'at tasyahhuda fihi, dan kemudian membaca tasyahud pada waktu duduk yang terakhir. Tsumma shalla 'ala nabi, kemudian dia bersolawat kepada Nabi. Qala, bacaan solawatnya Allahumma sholli ala Muhammadin, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad, artinya Allahumma ya Allah, sholli, limpahkanlah rahmat ta'zim ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala assalamu alaikum, kemudian ia mengucapkan assalamu alaikum, ucapan assalamualaikum, artinya mudah-mudahan keselamatan atas kalian semua. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Selanjutnya, bagaimana mengucapkan salam itu? Apakah harus 2 kali atau cukup sekali? Wal wajibu marratan wahidatan walau ma'a adamil iltifati. Wal wajibu, salam yang wajib, marratan wahidatan, hanya sekali. Walau ma'a adamil iltifati, meskipun tanpa menolehkan wajah ke arah kanan dan ke kiri. Faqad sahha annahu sallallahu alaihi wasallam,
sallama marratan wahidatan tilqa'a wajhihi. Dasar bahwasanya hanya wajib sekali mengucapkan salam. Ini hadis faqad sahha, maka sungguh telah terdapat keterangan dalam hadis sahih annahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sallama warratan wahidatan, hanya sekali mengucapkan salam, tilqa wajhi, ke arah wajahnya atau ke arah depan. Jadi dalam sebuah riwayat hadis sahih, Nabi itu hanya sekali mengucapkan salam, tidak dua kali. Hal-hal yang boleh bahkan dianjurkan dalam mengucapkan salam: satu, menolehkan wajah ke arah kanan dan kiri sehingga pipi terlihat oleh makmum yang berada di belakang. Seperti yang biasa kita lakukan, menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, pipi kita terlihat oleh orang yang ada di belakang. Hal ini berdasarkan dengan hadis riwayat Imam An-Nasa'i an Sa'din qala kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi, rawahu Nasa'i. An Sa'din, diceritakan dari sahabat Sa'ad, qala, ia berkata, kuntu ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallimu, mengucapkan salam, an yaminihi, dari solat ke arah kanan, wa an yasari, dan ke arah kiri, hatta yura bayadu khaddihi, sehingga tampak kelihatan putihnya pipi beliau. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Yang kedua, boleh tidak menolehkan wajah, tetapi hanya miring sedikit ke arah kanan dan sekali salam, cukup sekali salam, tapi tidak menolehkan, cukup miring sedikit saja. Hal ini berdasarkan hadis Imam Al-Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhihi yumilu ila syiqqil aymani syai'an aw qalilan, rahul Baihaqi. Artinya dari Aisyah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali mengucapkan salam dalam salat, menghadap ke arah wajahnya atau ke depan, seraya menyondongkan pipi ke sebagian belahan badan beliau atau bagian yang sedikit. Yang ketiga, makmum dianjurkan membaca salam setelah imam selesai membaca salam yang kedua. Biasanya seperti kita lakukan itu, selesai imam salam yang pertama, kita tidak buru-buru ucapkan salam. Ketika imam salam yang kedua, kita baru ucapkan salam. Hal ini berdasarkan hadis Imam Al-Bukhari an Atban qala shalaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallimna hina sallama, rahul Bukhari. Artinya dari sahabat Atban, ia berkata, kami pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kami mengucapkan salam ketika beliau selesai mengucapkan salam. Dan yang keempat, mengucap dahi setelah salam berdasarkan hadis Ibnu Sunni. Jadi setelah kita ucapkan salam, kita dianjurkan untuk mengusap dahi kita dengan tangan kanan. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu bi yadihi al-yumna thumma qala asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhhib 'annil hama wal hazana, rawahu Ibnu Sunni. Artinya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kebiasaan Rasulullah SAW ketika selesai melaksanakan sholat mengusap kening dengan tangan kanan, lalu berdoa, asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma adhhib 'annil hama wal hazana. Artinya, aku bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah kebingungan dan kesedihan dariku. Bapak, Ibu hadirin wal hadirat, para peserta dan pemirsa kajian Islam virtual Kitab Safinatus Shalah yang berbahagia. Setelah selesai melaksanakan sholat, seseorang dianjurkan duduk sejenak untuk melakukan beberapa kegiatan, di antaranya: satu,
beristighfar sebanyak 3 kali sebagaimana keterangan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan wa qala Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram, rawahu Muslim. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai dari salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali dan berdoa, Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Artinya, ya Allah, engkaulah keselamatan, dari engkaulah sumber keselamatan, bertambahlah kebaikan engkau, wahai Allah Tuhan yang memiliki kekuasaan dan kemuliaan. Yang kedua, berzikir seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam keterangan sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza salama min as-salati qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, rawahu Syaikhani. Artinya, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika selesai mengucapkan salam dari salat, beliau berzikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Artinya, tiada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Baginya kekuasaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah terhadap apa yang Engkau berikan, tidak ada yang mampu memberikan terhadap apa yang Engkau halangi, dan orang-orang yang memiliki kesungguhan tidak memberikan manfaat, karena kesungguhan itu bersumber dari Engkau. Yang ketiga, membaca tasbih, tahmid, dan takbir masing-masing sebanyak 33 kali. Sebagaimana keterangan hadis riwayat Imam Muslim, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha dubura kulli salatin thalathan wa thalathina wa hamidallaha thalathan wa thalathina wa kabbara thalathan wa thalathina thumma qala tamamal mi'ati la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ila qawlihi qadir ghufirat lahu khotayahu wa in kanat mithla zabadil bahri, rawahu Syaikhani. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa bertasbih di setiap selesai salat fardu sebanyak 33, bertahmid sebanyak 33, dan bertakbir sebanyak 33, lalu ia menyempurnakannya hingga bilangan 100 dengan membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya kekuasaan, pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, maka dosa-dosa meskipun sebanyak buih di lautan diampuni Allah. Yang keempat, berdoa sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang doa yang mustajab, seperti keterangan hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu du'ain asma' ay aqrabu ila al-ijabah, qala jawful lail wa dubura shalawatil maktubat, rawahu Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seseorang, doa apa yang paling dekat kemungkinan diijabah? Beliau menjawab, di tengah malam dan setelah selesai pelaksanaan salat fardu. Berdasarkan keterangan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, disimpulkan bahwa meninggalkan kebiasaan Nabi ini, artinya berzikir, istighfar, berdoa selesai salat, diindikasi keberpalingan hamba terhadap Tuhannya. Di samping itu pula, doa yang dipanjatkan setelah selesai melaksanakan salat sangat mustajab. Wallahu a'lamu bishawab. Demikian dan terima kasih. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا حلالا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.